Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas IT 4704 untuk mata kuliah keamanan cyber. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami terkait tugas besar pertama, yaitu website pen testing. Mungkin sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga teman-teman saya. Saya sendiri adalah Galuh Ajeng, lalu ada Muhammad Arif Ridwansyah, selanjutnya ada Syahril Arfian Almazril, lalu ada Neng Intan Nuraini, dan yang terakhir ada Naufal Yusria Atala. Baik, untuk selanjutnya langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Arif terlebih dahulu. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita seperti perkembangan aplikasi web menjadi tantangan keamanan meningkat. Lalu ada celah keamanan dapat dieksploitasi dan ancam CIA triad. Dan lalu perlu penetration testing untuk evaluasi keamanan dan DVWA sebagai platform pembelajaran security. Nah, tujuan penelitian ini yaitu adalah yang pertama mengidentifikasi vulnerabilities pada DVWA level medium, lalu memahami taktik eksploitasi celah keamanan, menganalisis root cause kerentanan, dan memberikan rekomendasi mitigasi. Nah, metodologi dan tools. Yang pertama adalah web server, yaitu dapat menggunakan XAMPP, yaitu Apache dan MySQL. Lalu untuk browsernya yaitu menggunakan Firefox, security testingnya tool menggunakan Burp Suite. Lalu targetnya yaitu adalah DVWA, security level medium, dan jenis pengujiannya yaitu 5 vulnerability classes. Nah, ini adalah instalasi di VWA. Yang pertama itu adalah mengatur permission folder di VWA serta kepemilikan folder agar dapat diakses web server sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah membuat dan mengkonfigurasi database di VWA beserta user database-nya. Nah, lalu selanjutnya adalah mengatur file konfigurasi config.inc.php sehingga di VWA siap digunakan. Lalu hasil instalasinya ketika berhasil yaitu adalah menampilkan localhost dari DVWA. Nah, untuk konfigurasi security levelnya, yaitu kita mengatur security levelnya itu ke medium. Lalu setelah mengatur ke medium, maka tampilan pada DBWA security-nya itu dapat memperlihatkan yaitu adalah medium. Selanjutnya adalah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novel. Oke, baik. Selanjutnya adalah pengujian pertama yaitu brute force attack yang dimana pertama kali kita harus mengakses dulu halaman dari brute force di DVWA. Nah, yang dimana itu kita akan menerapkan Burp Suite dalam pengujian keamanan aplikasi web dan juga kita akan melis passwordnya yaitu yang pertama itu untuk admin 123 dan masukin user tokennya gitu. Boleh di next, boleh di next, boleh di next lagi. Oke, jadi ini adalah hasilnya dari pengujian ini, di mana kesimpulannya pengujian brute force attack pada DVWA level medium menggunakan Burp Suite interdee berhasil menembus sistem autentikasi melalui identifikasi perbedaan respon length yang mengidentifikasikan kredensial yang valid. Nah, keberhasilan serangan ini disebabkan oleh tidak hanya mekanisme keamanan dasar seperti rate limiting untuk membatasi percobaan login, CAPTCHA untuk menjaga automated attack, dan account logout mekanisme setelah beberapa kali percobaan yang gagal. Nah, meskipun di VWA telah menerapkan user token sebagai proteksi CSRF, token tersebut tetap valid selama sesi aktif dan tidak mencegah multiple login attempts, sehingga Bursuit dapat mengirimkan unlimited request dengan payload berbeda hingga menemukan kombinasi kredensial yang benar, yang dimana hal ini membuktikan bahwa sistem masih sangat rentan terhadap serangan seperti brute force seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syahril. Next di sini kita akan melakukan pengujian kedua yaitu menggunakan SQL injection dengan cara memanipulasi query SQL untuk membypass autentifikasinya. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengakses menu SQL injection di bagian di FWA-nya. Di sini bisa kita lihat ada ada menu untuk melakukan SQL injection. Jadi untuk melakukan SQL injection kita perlu menekan mengakses developer tools pada browser untuk developer tools. Jadi nanti ada kita membuat query untuk membuat kondisi selalu true di mana biasanya query itu satu or satu sama dengan satu. Next.
Dan hasilnya jika kita sudah melakukan percobaan query seperti tadi, maka hasil akhir dari SQL injection akan ditampilkan di halaman DFW-nya. Dan di sini bisa kita lihat datanya itu berhasil ditampilkan. Jadi data yang jadi kita bisa masuk ke datanya tanpa autentifikasi yang sah lewat SQL injection dengan query yang seperti tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu pengujian tiga yaitu SQL injection blind. Nah, pengujian dilakukan pada aplikasi di VWA level medium seperti berikut. Nah, di mana security levelnya itu masih menggunakan level medium. Terus selanjutnya itu ialah HTTP request header awal sebelum dilakukan penyisipan payload time based blind SQL injection. Lalu ternyata ini adalah merupakan tampilan login di VWA sebelum dilakukan pengujian blind SQL injection. Nah, pada saat kita sudah melogin menggunakan akun di VWA-nya, maka HTTP request header pada halaman security di VWA sebagai bagian dari penyisipan pengujian blind SQL injection. Yang selanjutnya adalah di sini kita dapat melihat yaitu adalah vulnerability SQL injection blind dan di mana parameter input user ID dengan nilai awal 1 sebagai baseline pengujian blind SQL injection. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan respon aplikasi di PWA setelah memasukkan parameter user ID dengan nilai 1. Dapat dapat lihat bahwa di sini ada requestnya. Lalu selanjutnya kita mengubah line 23 menjadi seperti di bagian bawah yaitu ID 91 plus N plus sleep kurung 5 N submit sama dengan submit. Lalu kita mengklik send. Nah, ini merupakan hasilnya. Berdasarkan pengujian menggunakan Burp Suite Repeater pada aplikasi DBA dengan level keamanan medium, siapa menunjukkan penundaan waktu respon sebesar 6,045 detik dengan status 200 oke. Dengan menyisipkan fungsi sleep 5 dengan parameter ID, respon mengalami keterlambatan meskipun tidak menampilkan pesan error. Nah, analisisnya adalah peluang waktu respon tersebut mengkonfirmasi bahwa input pada parameter ID masih diproses oleh query SQL di sisi server. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme keamanan pada level medium belum sepenuhnya mencegah time-based blind SQL injection, sehingga parameter ID masih memiliki celah keamanan akibat validasi input yang belum optimal. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah cross-site scripting reflected, di mana ini terjadi ketika input pengguna itu langsung ditampilkan kembali tanpa melalui proses sanitasi. Mungkin hal pertama yang dilakukan itu adalah melakukan set difficult ke medium yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal tadi, lalu selanjutnya memasukkan payload script pada parameter input yang tertera pada bagian bawah yang ada di layar tersebut, lalu mungkin boleh di next. Oke, jadi nanti ketika script tadi sudah berhasil dieksekusi pada browser, akan muncul alert box dari localhost yang menampilkan bahwa cross-site scriptingnya itu berhasil. Dan ini terjadi karena tidak adanya penyaringan input yang menyebabkan script berbahaya dapat dijalankan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah dalam melakukan XSS storage. Berikut adalah tampilan dari browsernya. Boleh di next. Yang pertama yaitu melakukan penentuan request awal sebelum proses autentikasi pada DVWA. Boleh di next. Lalu selanjutnya itu melakukan proses autentikasi penggunaan pada DVWA dengan memasukkan user berupa admin dan juga password adalah password. Boleh di next. Nah, ini ada penentuan request login setelah pengisian dari kredensial pengguna yang sebelumnya telah kita lakukan. Boleh di next. Nah, yang paling penting adalah pengaturan level keamanan di VWA-nya itu harus ke medium. Lalu setelah mengubahnya ke medium, kita akan mengklik forward untuk mengizinkan perubahan tersebut. Boleh di next. Lalu setelah itu kita melakukan klik XSS Store pada sidebar. Boleh di next. Setelah melakukan hal tersebut, kita forward request akses tersebut halaman XSS Store-nya. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah pengisian dan juga pengiriman data pada form guidebooks di modul XSS Store di DVWA. Boleh di next. Setelah itu kita forward pengiriman tersebut. Boleh di next.
Nah, ini adalah data tersimpannya dengan nama serangan dan message-nya hello, lalu ubah pada bagian txt name dengan format berikut menjadi kode bypass berikut. Di next. Nah, ini adalah tampilan hasil yang telah berhasil kita lakukan dengan script otomatis dijalankan. Lalu ini juga ada perubahan pada name-nya juga. Dan ini adalah hasil analisisnya. Store XSS berbahaya karena input berbahaya disimpan di sisi server dan akan dieksekusi setiap kali halaman tersebut diakses. Dampak keterangan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna yang melakukan input, tetapi juga oleh seluruh pengguna yang mengakses halaman tersebut, sehingga meningkatkan risiko pencurian data serta penyalahgunaan sesi dan juga gangguan keamanan aplikasi secara menyeluruh. By the next. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Pada kesimpulannya, berdasarkan hasil penetration testing yang telah dilakukan pada aplikasi DVWA dengan level keamanan medium, dapat disimpulkan bahwa aplikasi masih memiliki berbagai celah keamanan yang signifikan. Pengujian menunjukkan bahwa mekanisme pengamanan pada DVWA belum mampu sepenuhnya mencegah serangan terhadap beberapa aspek penting dari aplikasi sebuah web, yang dimana serangan brute force attack juga berhasil dilakukan karena tidak adanya percobaan pembatasan login sehingga kredensial valid juga dapat ditembus pada pengujian SQL injection dapat ditampilkan tanpa autentikasi yang sah akibat lemahnya validasi input. Selain itu, di SQL injection juga berhasil dikonfirmasi melalui perbedaan waktu respon server, yang dimana menunjukkan SQL masih dapat dimanipulasi meskipun aplikasi tidak menampilkan error. Dan pada pengujian XSS Reflected dan XSS Stored membuktikan bahwasannya aplikasi yang menerapkan mekanisme sanitasi input yang memadai, terutama pada SSS stored, yang dimana script berbahaya disimpan di database dan dijalankan setiap kali halaman diakses, sehingga berdampak pada seluruh pengguna aplikasi. Pada intinya, hasil pengujian membuktikan bahwa DVWA pada level keamanan medium masih rentan terhadap berbagai jenis serangan keamanan aplikasi web dan memerlukan penerapan mekanisme pengamanan tambahan untuk meningkatkan ketahanan sistem. Boleh di next. Sarannya adalah dari eksperimen kami, yang pertama, penerapan validasi dan sanitasi input seluruh input dari pengguna harus divalidasi dan disanitasi untuk menjaga SQL injection dan SSS. Selanjutnya, penggunaan proper statement. Query SQL sebaiknya menggunakan prefer statement agar input pengguna tidak dapat memodifikasi struktur query. Selanjutnya, penerapan rate limiting dan CAPTCHA untuk menjaga serangan brute force. Selanjutnya, pengamanan terhadap XSS. Aplikasi perlu menerapkan encoding input dan filter karakter berbahaya agar script tidak dapat dieksekusi di browser. Selanjutnya juga monitoring dan logging aktivitas mencurigakan seperti percobaan login berulang dan request tidak perlu dicatat dan dipantau secara berkala. Dan terakhir adalah peningkatan level keamanan aplikasi. Pengaturan keamanan aplikasi perlu ditingkatkan dengan menerapkan standar keamanan aplikasi yang lebih ketat. Oke, baik. Mungkin sekian dari eksperimen yang telah kami lakukan. Eh, Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.